Di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qalbu syaikhi syabun ada hubbil isnataini, hubbul aishi wal mali." Muslim 1446. Kata Rasulullah, hati seorang yang telah hidup lama di dalam kehidupan dunia, atau hati seorang yang telah memiliki umur yang banyak, atau dengan kata lain, hati seorang yang tua, atau hati yang kemudian dimiliki oleh para orang yang telah lama hidupnya di dunia. Kalimatnya syekh. Syekh kan untuk menyebutkan orang tua yang sudah lama hidup di dalam kehidupan dunia. Istilah bahasa kita tua. Kalimat di dalam hadis Rasulullah menyebutkan hati seorang yang tua tetapi seperti pemuda. Kalimatnya hati seorang yang tua tapi jiwa kayak bocah. Kalimatnya seperti itu. Malah hubbi isnataini, dilihat dari kecintanya dua perkara. Dilihat dari kecintanya terhadap dua perkara. Sampai kalau menurut hadis ini, sing jenengane wong tua harus terhindar dari dua kategori ini. Jika kemudian panjenengan masih kemudian bergelut dalam dua perkara seperti ini, kita dikatakan sebagai orang tua yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah, rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu, karena hakikat semua bentuk segala puji dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan juga sholawat tetap tercurah kepada uswah, itu suri toladan bagi seluruh kaum muslimin, sekaligus juga qudwah, yaitu panutan untuk segenap kaum muslimin, baik yang ada di belahan dunia bagian timur dan kaum muslimin yang ada di belahan dunia bagian barat, tentunya mengikuti risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semuanya tentunya berharap hanya kepada Allah, semoga Allah melimpahkan hidayah keistiqomahan untuk mengikuti risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya pada kitab Ad-Da'u wad-Dawah yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu pada bab dampak perbuatan maksiat. Ya, dulu kan pernah membahas masalah itu, terkait masalah dampak-dampak dari perbuatan manusia yang berkaitan dengan masalah kedurhakaan, dosa, dan maksiat, ternyata memiliki pengaruh dan dampak. Di antaranya adalah yang berikutnya. Waminha, di antaranya adalah ta'sirul maksiati 'alal mumri. Yang namanya perbuatan maksiat ataupun dosa pada hakikatnya memiliki dampak
akan kemudian berpengaruh kepada umur manusia. Di antaranya adalah mengurangi umur manusia. Berarti dampak perbuatan dosa, dampak perbuatan maksiat, di antaranya adalah mengurangi umur. Kalau menurut Ibnu Qayyim pada pembahasan kali ini. Sehingga beliau berkata, yaitu Ibnu Qayyim, annal ma'asi taksyuru al-ngumra wa tamhaqu barakatahu wala buddha. Tidak boleh tidak dan pasti sesungguhnya perbuatan maksiat nanti akan mengurangi umur manusia dan juga akan menghilangkan keberkahan di dalamnya. Berarti sesungguhnya perbuatan maksiat, perbuatan dosa akan mengurangi umur manusia dan akan menghilangi keberkahan di dalam hidup. Itu pasti terjadi menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Berarti kalau kemudian kita disandingkan pada kalimat berkah, ini kalimat berkah maksudnya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Berarti kalau suatu saat yang namanya perbuatan maksiat menghilangkan keberkahan umur, berarti umurnya panjang tetapi kurang dari segala amal kebaikan dan amal soleh. Itu berarti termasuk bagian dari dampak perbuatan maksiat dan dosa. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aja ngasih, jangan sampai seperti yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadisnya, itu riwayatnya riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadisnya adalah 1046 dan 1047. Kalau panjenengan nanti lihat di hadis Muslim, nomor hadisnya 1046 dan 1047. Di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qalbu syaikhi syabun ada hubbil isnataini, hubbul aishi wal mali. Muslim 1446. Kata Rasulullah, hati seorang yang telah hidup lama di dalam kehidupan dunia, atau hati seorang yang telah memiliki umur yang banyak, atau dengan kata lain, hati seorang yang tua, atau hati yang kemudian dimiliki oleh para orang yang telah lama hidupnya di dunia. Kalimatnya syekh. Syekh kan untuk menyebutkan orang tua yang sudah lama hidup di dalam kehidupan dunia. Istilah bahasa kita tua. Kalimat di dalam hadis Rasulullah menyebutkan hati seorang yang tua tetapi seperti pemuda. Kalimatnya hati seorang yang tua tapi jiwa kayak bocah nom. Kalimatnya seperti itu. Malah hubbi isnataini, dilihat dari kecintanya dua perkara. Dilihat dari kecintanya terhadap dua perkara. Sampean kalau menurut hadis ini, sing jenengane wong tua harus terhindar dari dua kategori ini. Jika kemudian panjenengan masih kemudian bergelut dalam dua perkara seperti ini, kita dikatakan sebagai orang tua yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah kecintaan itu adalah hubbul aisy, kecintaan di dalam hidup. Maksudnya cinta dengan hidup. Maksudnya adalah dijelaskan oleh ulama, sing dimaksud cinta dengan hidup siapa? Makanya ini dijelaskan ulama. Maksudnya adalah orang yang telah panjang, telah lama usianya di dalam hidup, tetapi kemudian dia memiliki hati seperti pemuda, sehingga masih suka hura-hura, berbuat dosa, dan masih kemudian jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengane hati orang yang tua suka dengan itu. Panjenengan kudune kan berpikir, sampai terus kemudian menggali. Wong kalau kemudian dikatakan dia adalah orang tua, kene menurut sampean wis telah menginjak usia pinten? Wong nek wis diomong wong tua, berarti usianya pinten?
Menurut jenengan usia pinten? Dan menurut jenengan yang sananya tiang isu bisa dipanggil sebagai orang tua, berarti usianya pinten? 50, 60, 70 gitu ya. Cuma kalau menurut bahasa hadis, orang itu bisa disebut sebagai usia dan dia dipanggil orang tua, diantaranya telah menginjak usia 40 tahun. 40 tahun mengeneh. Jadi kalau kita sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, masih mencintai hidup, masih suka foya-foya, masih suka hura-hura, masih suka dengan segala perbuatan dosa, masih belum kemudian fokus terhadap kehidupan akhirat, masih cinta terhadap segala apa saja kenikmatan yang ada di dunia, berarti kita termasuk hati orang tua yang memiliki jiwa muda. Jadi kira-kira orang tua itu semi ya. Seperti itu. Yang kedua adalah wal mali, hubbul mali, kecintanya terhadap harta benda. Cinta terhadap segala harta benda kudune naik teknis 40, 50, 60, 70, pikirannya agak fokus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak begitu memikirkan lagi terhadap permasalahan hidup ini dan sudah tidak begitu peduli lagi terhadap masalah harta benda yang kita miliki. Mulanya karena hadis Rasulullah, sampai memberikan harta benda di jalan Allah tatkala sehat itu lebih utama dibandingkan sampean tatkala sakit. Kata Rasulullah disebutkan, tatkala kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama? Kata Rasulullah, engkau memberikan harta bendamu wa anta sahih, yaitu dalam keadaan anda sehat. Tapi nek dhewek wis mriyang ngawai harta benda di jalan Allah ora gumun wong sampean gak meninggal. Itu maksudnya. Beda nih kemudian kita memberikan harta benda tatkala kemudian kita masih sehat. Makanya kemudian di sini dimasukkan ke bab di antaranya kecintaan terhadap harta benda bagi orang tua, termasuk kategori orang tua yang hatinya seperti pemuda. Dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kalau panjenengan yang ikut kajian di kitab Tadkirah di malam Senin, ucapan Imam Malik kan ada. Imam Malik berkata bahwasanya aku mendapati orang yang usianya telah menginjak usia 40 tahun di zamanku sudah tidak lagi sibuk dengan segala urusan dunia. Tapi kita hari ini 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, seakan-akan kecintaan terhadap harta benda masih melekat, dunia juga ada di dalam pandangan mata. Pikiran juga senantiasa mendiami pemikiran dunia. Bahkan jiwa kita semuanya juga masih mencintai itu masa-masa muda. Sehingga orang tua, tapi kemudian tabiatnya dilihat dari amalan soleh seperti pemuda. Kudune nek sampean wong tua, begitu sampean salate wong tua kan bisa salate bocah nom beda ndak? Beda. Nek salate wong tua diantaranya sampean menggali oh ya, dalam mening aku garep ninggal. Beda nek salate bocah nom waktu isino mesti suwe. Maksudnya seperti itu. Makanya Rasulullah menyebutkan seperti itu. Kalau kemudian di hadis yang lain itu kan hadis Muslim riwayatnya 1046. Kalau yang 1047 di hadis Muslim yang sama, kalimatnya hampir sama. Yahramu ibnu Adam watasihu minhu isnatani al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal mumri, yaitu ada yang sudah tua, yaitu anak Adam atau manusia, akan tetapi ia seakan-akan hidup di masa muda. Dilihat dari kecintanya terhadap dua perkara, di antaranya adalah rakus dan tamak terhadap harta benda, rakus dan tamak terhadap umur atau terhadap hidup. Ini seakan-akan mengarah kepada penjelasan maksiat nanti akan mengurangi yaitu umur manusia dan juga menghilangkan keberkahan manusia di dalam hidup. Karena kita tahu
Orang tua yang banyak perbuatan dosanya, jarang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan berkah di dalam hidupnya tidak ada. Usianya lama, 70 tahun, 60 tahun, tapi yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah usia yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gue, maksudnya sing dihitung Allah kan usianya sampean sing ibadah. Sing ora nggo ibadah dihitunge iki mlebune hisab. Apakah kemudian dia termasuk yang menyia-nyiakan waktu di dalam perbuatan dosa mubah atau perbuatan yang sia-sia? Cukup untuk menjadi perenungan bagi kita semuanya yang telah menginjak usia 40, 50, 60, 70. Aja kayak dalile wong dewek, ciri nek tambah tua malah ciri akeh butuhe. Dalile dewek itu kan ya. Seperti itu. Dan berikutnya, fa innal birra, karena sebagaimana diketahui pada bab sebelumnya, karena sungguhnya yang namanya kebaikan kama yazidu akan menambah di dalam umur manusia. Kebaikan akan menambah umur manusia. Wal fujur, dan perbuatan dosa, fajir, kejelekan, durhaka, dosa, nanti juga akan mengurangi umur. Kebaikan akan menambah umur manusia. Coba jenengan lihat. Nanti sebentar lagi kan masuk di bulan Ramadan. Kan ya? Di 10 terakhir bulan Ramadan kita kenal dengan istilah yaitu malam Lailatul Qadar. Sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kamu ketahui tentang malam Lailatul Qadar itu? Terus langsung dijawab oleh Allah. Lailatul Qadar. Yang namanya malam Lailatul Qadar adalah khairun, lebih baik min alfisah syahrin, dari 1000 bulan. 1000 bulan berarti 83 tahun. Ayat itu ditafsir oleh Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin berkata, yang dimaksud di dalam ayat itu adalah, ini kalau menurut penjelasan beliau Syekh Utsaimin, maksudnya adalah pahala yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Maka dia seperti beribadah sepanjang 83 tahun, 4. Berarti dewek nek beribadah di malam Lailatul Qadar, kita seperti beribadah 83,4. Jika kemudian panjenengan satu kali mendapatkannya. Bayangkan kalau suatu saat panjenengan mendapatkan malam Lailatul Qadar sebanyak 10 kali. Berapa berarti? 83,4 kali 10 berarti berapa? 834 tahun. Artinya kalau panjenengan kemudian hidup hanya terhitung 30 tahun, 20 tahun panjenengan mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan Anda kemudian mendapat karunia Allah, mendapatkan itu, maka Anda seperti orang yang hidup 834 tahun ditambah umur usia Anda. Berapa tahun? Masya Allah ya. Kini sampean bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang mulanya Nabi ngajari nek 10 terakhir di bulan Ramadan, Nabi bersama sahabat-sahabatnya sibuk, mereka semuanya iktikaf, berdiam, menginap di dalam masjid. Nek dewek malah sibuk karo berpegang badan. Nunggu di malam Lailatul Qadar kepriwe jajal. Gini ya, sibuk disibukkan oleh urusan hari raya oleh kita. Dan berikutnya,